Kisah berawal di sebuah ibu kota kerajaan api. Terlihat seorang petinggi kerajaan tanah mencuri gulungan strategi rencana perang Raja Api yang akan melakukan penyerangan ke seluruh kerajaan. Dia dikejar oleh prajurit Raja Api. Get that to the Earth King. Akhirnya dia tertangkap. Gulungan rencana perang berhasil dibawa rekannya untuk diberikan kepada Raja Tanah. Namun dengan mengejutkan, ternyata semua ini siasat Raja Api. Gulungan tersebut sengaja dimunculkan agar dicuri dan tersebar ke seluruh penjuru negeri tentang rencana penyerangan terhadap Kerajaan Tanah, agar dunia tertuju kepada Raja Tanah untuk membantunya dan mengerahkan seluruh pasukan ke perbatasannya. Dengan begitu, Raja Api akan lebih mudah menghancurkan kerajaan udara dan air terlebih dahulu. Dan tujuan utamanya mencari satu orang yang akan mampu menghalangi rencananya, yaitu Avatar, sang penguasa 4 elemen yang diduga terlahir dari kerajaan angin. We have to kill them all. Selama ribuan tahun, 4 kerajaan besar hidup dengan damai. Masing-masing mempunyai kelebihan mampu mengendalikan elemen, yaitu udara, api, tanah, dan air. Mereka hidup rukun berkat jasa Avatar. Hanya Avatar yang mampu menguasai keempat elemen melindungi keseimbangan dunia. Dan ketika Avatar meninggal, akan terlahir kembali ke tubuh yang lain dalam siklus reinkarnasi. Namun sejak kematian Avatar terakhir, inkarnasi baru tak kunjung muncul. Dengan begitu, Raja Api Shojin yang keji berencana akan melakukan penyerangan brutal pada ketiga kerajaan untuk menjadi penguasa dunia. Namun langkah pertamanya akan melenyapkan seseorang yang mampu menghalanginya, yaitu Avatar dari kerajaan udara. One person with the ability to master the delicate balance between four elements, an airbender, the Avatar. Di tempat lain di kerajaan pengendali udara, terlihat seorang bocah bernama Aang sedang menikmati keindahan alam, dan tiba-tiba seseorang memanggilnya. Seorang biksu tua bernama Gyutso, orang yang paling baik menjaga dan melindungi Aang sejak lahir. Dia menyampaikan bahwa Guru Sutop memanggilnya karena Aang bolos latihan lagi. Karena Aang merasa sudah mampu menguasai seluruh ilmu gurunya. Dan saat mereka masih berbincang muncul sekelompok hewan terbang. Aang yang masih bocil mengabaikan Gyutso. Dia pergi bermain bersama teman-temannya. Para petinggi kerajaan mengadakan rapat penting. Mereka membicarakan tentang Aang karena sepanjang sejarah baru kali ini ada pengendali udara termuda yang sudah mencapai tingkat tinggi. Aang diyakini sebagai reinkarnasi dari Avatar, namun dia masih sangat muda. Guru Sutop ingin mengirimkan Aang sebagai perwakilan membantu kerajaan tanah yang akan diserang. Namun Gyutso melarangnya karena Aang masih belum mampu menguasai 4 elemen, akan membahayakan keselamatannya. Dan akhirnya Raja memutuskan Aang akan dikirim untuk berlatih mengendalikan elemen lain. The water tribes are already sending the warriors to aid and is planning to attack the Earth Kingdom. To be everything we need him to be. As much he still needs to learn. The role of the Avatar is a heavy responsibility. I only hope that it is not too late for him to make a difference. He must leave immediately to begin training in the Gyutso memanggil Aang untuk menyampaikan pesan yang sangat penting. Dia terlebih dahulu menjelaskan tentang Avatar sebelumnya, bahwa Avatar Kuruk dari kerajaan air, Avatar Kyoshi dari kerajaan tanah, Avatar Roku dari kerajaan api, dan Avatar selanjutnya dari kerajaan udara. Lalu Gyutso menjelaskan lagi secara perlahan bahwa Avatar dari pengendali udara telah lahir, yaitu Aang sendiri. Yang sontak saja membuat Aang sangat terkejut dan tak percaya. Dia akan dikirim untuk belajar mengendalikan elemen lain. Air nomad to be the Avatar. Then Kyoshi of the Earth King came Kuruk of the Water Tribes are the Avatar. On the dark path, training in the other disciplines. Better person to have been given this power.
Malam harinya, Aang galau bingung tak bisa tidur. Dia takut tak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai avatar. Saat sedang melamun, tak berselang lama muncul hewan peliharaannya yang bernama Apa. Jika sedang kesepian, Aang sering mengajak ngobrol hewannya. Untuk menghilangkan kerisauan hati, Aang memutuskan untuk jalan-jalan bersama Apa sejauh mungkin. Namun tak berselang lama, setelah Aang pergi, tiba-tiba Raja Api beserta ribuan prajurit muncul menyerang. Aang yang masih berada di luar berencana akan kembali lagi karena cuacanya sangat buruk. Sementara seluruh kerajaan udara sudah mulai hancur dengan serangan yang brutal. Gyutso membawa anak-anak untuk diamankan. Penyerangan pun semakin membabi buta. Aang masih berjuang melawan dahsyatnya badai mengerikan di atas permukaan laut. Namun setelah lama berusaha, akhirnya mereka tak mampu melawan kerasnya kekuatan alam, hingga mereka terhantam ombak besar dan tenggelam ke dalam lautan. Aang pun tak sadarkan diri dan tiba-tiba akhirnya Raja Api berhasil menghancurkan seluruh kerajaan angin. Namun dia tak menemukan adanya avatar. Gyutso yang sedang melindungi para bocil akhirnya diserang juga. Singkat cerita, 100 tahun kemudian, di tempat lain di bagian kutub utara salju yang bernama Teluk Serigala, terlihat seorang gadis bernama Katara sedang berlatih mengendalikan kekuatan air. Namun dia belum berhasil meski dicoba berkali-kali. Katara pun keluar dan kembali ke desanya, lalu menghampiri kakaknya yang bernama Sokka sedang memberikan arahan kepada para bocil. 2 people at all times. Didn't think so. Okay, back to your duties. You can't be trusted to stay at your posts. Come on, let's go. Where are we going? Sokka mengajak Katara untuk menangkap ikan. Di tengah perjalanan, sang kakak mengingatkan untuk tidak belajar mengendalikan air, karena jika ketahuan oleh bangsa api akan berbahaya bagi kaumnya yang tersisa. Ternyata kerajaan api menyerang bangsa air juga hingga mereka mengasingkan diri di tempat ini dan menyamar sebagai rakyat biasa demi bertahan hidup. Setelah lama berbincang, Sokka melihat sekumpulan ikan, namun tiba-tiba airnya menjadi deras melaju sangat cepat. Mereka pun selamat mendarat, namun perahunya perlahan menjauh yang membuat Sokka panik. Dan tiba-tiba Katara melihat gelembung es seperti balon udara yang sangat besar. Melihat perahunya semakin menjauh, Katara mencoba mengendalikan air untuk menarik kembali perahunya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba bumi berguncang hebat, hingga dirasakan oleh kapal besar yang berada jauh dari tempat Katara. Sebuah kapal utusan kerajaan api yang dipimpin oleh putra raja bernama Zuko, yang ditugaskan untuk mencari keberadaan avatar. Dan tiba-tiba Aang muncul kembali setelah menghilang selama 100 tahun. Mereka pun dengan segera membawa Aang ke desanya. Setelah diperiksa, ternyata ada yang mengetahui bahwa bocil tersebut satu-satunya keturunan terakhir pengendali udara yang masih hidup. Setelah semuanya hancur dibantai oleh Raja Api 100 tahun yang lalu. Yes, an airbender. Come on. Zuko yang meyakini bahwa sinar yang dilihatnya adalah kehadiran avatar. Dia meminta pamannya untuk mengarahkan kapalnya ke desa tersebut. Namun sang paman yang bernama Iroh tak percaya, karena selama 3 tahun berkelana selalu salah dengan prediksinya. Sometimes light beams are nothing more than... Banished me until I find the Avatar. Hint.
every rumor 3 years if I have to. It's my destiny. Setelah sekian lama, akhirnya Aang tersadar. Dia bingung sedang berada di mana. Dia pun keluar dan melihat banyak bocil sebayanya sedang bermain. Aang senang dan mengikutinya. Namun tak berselang lama muncul Sokka. Aang pun mengenalkan diri dan tiba-tiba dia teringat pada hewan peliharaannya. Semua terkejut melihat Aang melayang di udara sambil memanggil apa. Aang diinterogasi oleh semua penghuni desa. Dia pun menjelaskan kejadiannya dari awal saat sedang jalan-jalan dengan hewannya, terhantam ombak yang besar hingga jatuh ke dalam lautan dan tak sadarkan diri. Namun Aang sangat terkejut ketika si nenek mengatakan bahwa kerajaan udara telah musnah 100 tahun yang lalu. Keturunannya hanya Aang sendiri yang tersisa. The world needed him most. Do you, young man? Because you've been 100 years ago. It's the last airbender. Keputusan Pangeran Zuko tak bisa diubah. Dia mengarahkan kapalnya menuju desa tersebut meski semua prajurit kesal dengan keputusannya termasuk Letnan Ji. Zuko pun memberikan arahan kepada prajuritnya bahwa misinya hanya satu, yaitu menemukan Avatar. Something you want to say, Lieutenant Ji? No, sir. And so we will find the Avatar. Our mission is vital to the future, or we will die trying. Aang masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. 100 tahun telah berlalu, dia kehilangan seluruh keluarga dan teman-temannya. Dan dunia semakin hancur, sementara Aang sendiri terjebak di dalam es. Dia merasa sangat bersalah kepada dunia karena tak bisa melindunginya. Katara pun menceritakan tentang kaumnya yang juga hancur oleh bangsa api, hingga sang ayah tak pernah kembali. Yang tersisa hanya orang-orang lemah yang tak bisa perang. Lalu Katara membawa Aang ke tempat latihannya yang tersembunyi. Aang pun memberikan sedikit arahan tentang cara mengendalikan elemen. Bending. It's about energy. Nice. I wasn't even really. Saat sedang berlatih, Katara melihat kapal milik kerajaan api melintas. Dia pun dengan segera memberitahu Sokka. Mereka pun mempersiapkan peralatan seadanya. Dan tiba-tiba si nenek muncul memberitahu bahwa Aang adalah Avatar. Kedatangan bangsa api hanya untuk mencarinya. Dan akhirnya mereka pun tiba di gerbang desa. I am Prince Zuko. Seek someone who does not belong here. Firstborn son of Fire Lord Ozai. Sokka yang awalnya akan menyerahkan Aang, namun akhirnya dia mengerti. Setelah Katara menjelaskan bahwa hanya Avatar yang akan mampu melindungi dunia, Sokka pun dengan sekuat tenaga akan menghadangnya. Dengan keberanian yang terbatas, dia menghadapi Pangeran Zuko dengan menantang 1 lawan 1. I am Sokka. Settle this between us. Leader to leader. Who needs an army now? Leave him alone! Go with you. Just leave him alone. Get him. Demi keselamatan satu desa, Aang memutuskan untuk menyerahkan diri. Akhirnya dia ikut bersama mereka. Namun setelah kapalnya pergi, Sokka yang merasa kasihan kepada Aang, dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Hanya ada satu cara agar perjalanan lebih cepat dan tiba di kapal tersebut. It won't be easy to catch them. No. We could go another way. Aang dikurung dalam tahanan. Dia dihampiri Iroh dan sedikit menjelaskan tentang bangsanya yang memerangi negara lain. Tak lain hanya untuk menjadi penguasa dunia. Dia meyakini jika di bawah rejimnya maka dunia akan lebih maju, damai dan tentram. Setelah lama berbincang, Aang dengan mudah mengambil kunci dari penjaga. Tak lama dia pun berhasil melarikan diri. Setelah berada di luar, Aang tersengaja memasuki ruangan Zuko. Dia melihat sebuah buku ringkasan tentang semua Avatar, lalu dia mengambilnya. Dan akhirnya Aang berhasil keluar hingga tiba di atas kapal.
Akhirnya mereka selamat dari kebrutalan Pangeran Zuko, dan tak menyangka kekuatan Katara semakin cepat berkembang. Aang pun berterima kasih kepada Sokka dan Katara. Diakini memiliki teman baru. Katara menegaskan untuk tidak pulang ke desanya demi keselamatan seluruh penduduk. Dan akhirnya mereka mengunjungi kerajaan udara tempat Aang tinggal dulu, yang sudah hancur tak ada yang tersisa. Mereka pun berkeliling melihat puing-puing yang sudah hangus terbakar. Namun Aang sangat sedih dan terpukul saat melihat jasad Gyutso yang sudah menjadi tengkorak. Dengan seketika kekuatannya aktif tak dapat dikendalikan. Aang merasa sangat bersalah dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Dia tak bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Dia pun memutuskan untuk berlatih menguasai 4 elemen agar bisa mengendalikan keseimbangan dunia dan melawan kezoliman bangsa api. Apapun akan dilakukan meski nyawa taruhannya karena kewajiban sebagai seorang avatar. My training and master all the other bending. They made the ultimate sacrifice. Oh, is that all? And I don't know if I have what it takes. Pangeran Zuko murka karena perjuangannya selama 3 tahun sia-sia. Avatar yang sudah tertangkap berhasil melarikan diri. Dia juga marah karena buku catatannya hilang yang diambil oleh Aang. Zuko akan terus mencarinya karena sang ayah tak akan mewariskan tahtanya jika misinya gagal. That we realize how much it means to us. How we do anything to get it back. And this is just the beginning. Anything. Mereka yang masih berada di kerajaan udara yang hancur memutuskan akan pergi ke Pulau Kyoshi, kerajaan tanah yang tersisa, untuk mengunjungi petilasan avatar Kyoshi. Siapa tahu bisa membantunya melawan kerajaan api. Namun tiba-tiba Sokka mengajak Katara untuk pulang karena tugasnya hanya membebaskan Aang. Dia ingin pulang melindungi desanya. Katara pun menjelaskan jika membantu avatar maka bukan hanya membantu desanya tapi seluruh dunia. We saved him from the firebenders. It's gonna have any chance. It's gonna need Aang. That's after a single day. Saat Aang akan mengambil tasnya, tiba-tiba melihat sesuatu yang bergerak di dalam tas Katara. Dan ternyata ada seekor hewan yang tersisa masih hidup setelah kehancuran kerajaan. Namun saat Katara akan mengambil makanannya, terlihat gulungan surat dari neneknya. Yang ternyata surat tersebut berisi ilmu pengendali air yang diwariskan turun-temurun, yang kini diwariskan kepada Katara. Katara, this scroll in your bending education. But with the Fire Nation hunting for you are a waterbender. Never forget that. Fine, we'll go to Kyoshi Island and see how it goes. I'm sorry. Mereka pun memulai perjalanannya menuju Pulau Kyoshi. Tak disangka hewan yang tadi ditemukan mengikutinya. Dia diberi nama Momo. Sementara Pangeran Zuko singgah di pelabuhan markas Komandan Negara Api yang dikenal dengan pusat segala informasi, mencari tahu keberadaan avatar. Namun Zuko sedikit kesal karena dia ingin info tentang kemunculan avatar dirahasiakan. You must try this. It's got... Seen the Avatar? If word gets out... Calm yourself, Prince Zuko. You must use your tact. Dan akhirnya mereka pun tiba di Pulau Kyoshi. Terlihat patung avatar Kyoshi berdiri kokoh sangat besar untuk mengenang jasa-jasanya. Namun saat mereka sudah mendarat, tiba-tiba setelah mereka percaya bahwa Aang seorang avatar, mereka membawanya ke hadapan ketua dengan dikelilingi oleh para petingginya. Aang memohon untuk minta izin mempelajari tentang avatar Kyoshi. Awalnya ketua tak mengizinkan karena tak percaya bahwa Aang seorang avatar dan ditakutkan sebuah ancaman. Namun putrinya yang bernama Suki menyarankan kepada ibunya untuk menolongnya. Siapa tahu Aang benar-benar reinkarnasi dari avatar. Dan akhirnya ketua pun mengizinkannya namun dengan kurun waktu hanya 48 jam. Cause any trouble. Just any visitors. He's the Avatar. That's something I've been feeling a lot lately. Harm is there in letting him look through some books. For 48 hours. Zuko pun mendatangi markas komando untuk meminta peta bahari, sebuah peta yang sangat detail dari semua wilayah sekitar pelabuhan. Tak lama muncul pimpinan mereka yang bernama Komandan Zhao, yang dikenal sangat cerdik, licik, dan kejam. Namun Zhao merasa curiga ketika Iroh meminta petanya untuk mencari seekor hiu cumi. Karena sekelas pangeran tak mungkin mencari seekor ikan, pasti ada rencana yang besar. Zhao pun dengan senang hati akan memberikannya. Nautical maps, the more detailed the better. Surveillance reports, right now. Prince Zuko, what an honor. Excuse my nephew.
No need to apologize, and please forgive shark squids. Anything I can do to help, Commander Zhao. At your service. Dan benar saja, dugaan Zhao terbukti. Salah satu anak buahnya mengabarkan bahwa Pangeran Zuko sedang mengejar Avatar. Zhao pun terkejut, ternyata Avatar kini sudah terlahir kembali. Zhao menugaskan seluruh pasukannya untuk turun mencari info keberadaan Avatar tanpa harus diketahui oleh Zuko. Avatar. Yes, sir. He thinks he's found. Are there any reports of unusual sightings in the last... I've discovered him at a small water tribe village. Small, and do it fast. Sir. Aang yang sudah seharian berada di kuil Kyoshi belum menemukan petunjuk apapun, sedangkan waktunya semakin sempit, hanya tersisa 1 hari lagi. Dan akhirnya Aang menemukan sebuah pencerahan ketika Katara mengatakan bahwa Aang harus menghubungi Avatar Kyoshi secara langsung. Aang pun dengan segera mencobanya, dan akhirnya dia berhasil memasuki alam Avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi, help me. Avatar. Aang? Aang. I didn't know how to reach you. Pangeran Zuko terkejut melihat kepala Zhao tidak berada di tempat. Seseorang mengabarkan bahwa Zhao pergi menuju Pulau Kyoshi karena melihat bison terbang di sana. Zuko pun dengan segera menyusulnya dan dia merasa bahwa Zhao kini telah mengetahui tentang Avatar. You can wait a little longer. Thought I'd never find the Avatar. Aang yang masih berada di alam Kyoshi mencoba dibangunkan oleh Katara karena dia melihat sebuah kapal kerajaan api berlabuh di Pulau Kyoshi. Avatar Kyoshi memberikan saran bahwa Aang harus mampu menguasai 4 elemen agar bisa menundukkan semua negara untuk menciptakan kedamaian, karena wujud Avatar akan aktif dan bisa dikendalikan jika sudah menguasai 4 elemen. You need to be a guardian, a general, fill several roles, and many of them help you gain control over the ultimate power, and it can save your life. Akhirnya pasukan api telah tiba di Pulau Kyoshi yang dipimpin oleh Komandan Zhao. Mereka disambut oleh ketua dan para petingginya. Dan tanpa basa-basi, Zhao langsung meminta untuk menyerahkan Avatar. Selama ini, Pulau Kyoshi terkenal selalu mengalah demi keamanan kaumnya. Namun kali ini dengan mengejutkan, ketua lebih baik melawannya hingga napas terakhir daripada menyerahkan Avatar. Tak ada pilihan lain, Katara harus mampu melawan prajurit api demi melindungi Avatar. Dia melihat Zuko dan pasukannya menuju kuil. Sementara Aang yang masih bersama Kyoshi diberikan beberapa arahan penting. Dan akhirnya Katara pun memberanikan diri menghadapi Zuko. In my way! Impossible. Dengan mengejutkan, wujud Avatar Kyoshi turun ke bumi menolong Katara. Dia pun pergi menuju pasukan Zhao. Dan tiba-tiba... Dengan sekejap, Kyoshi membantai pasukan api hingga mereka ketakutan pergi. Dan ternyata Kyoshi meminjam tubuh Aang untuk menunjukkan kekuatannya mengusir mereka. Aang pun tersadar dan kini mereka semua percaya bahwa Aang benar-benar reinkarnasi dari Avatar. And in the Avatar. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Zhao dan Zuko, mereka melanjutkan lagi perjalanannya menuju daerah utara bagian dari kerajaan air yang tersisa. Sesuai arahan dari Kyoshi akan terjadi sesuatu yang buruk. Kerajaan air utara masih berdiri kokoh, sedangkan kerajaan air selatan yang merupakan kaum dari Katara sudah dihancurkan oleh pasukan api. Yang sontak saja membuat Katara dan Sokka senang karena akan bertemu saudara satu elemen. Masters, they are the best in the world. They could train you. And a flying ball of fur. Zuko dan Zhao sama-sama merasa kecewa telah gagal menangkap Avatar. Zhao meminta maaf karena telah lancang mendahuluinya menyerang. Zhao pun menawarkan kerjasama untuk menangkap Avatar agar kekuatan bisa disatukan. Lalu secara diam-diam, Zhao mengirimkan surat kepada Raja Api bahwa dia menemukan Avatar. The Avatar has returned. I am but a humble servant in the southern...
Di tempat lain, ada sekelompok kecil pengendali api akan memberontak kerajaan karena mereka tidak suka dengan kebijakan Raja Api yang sudah banyak membantai orang tak bersalah demi menguasai dunia. Mereka pun akan menyerang malam itu juga dengan bantuan seorang gadis pelayan istana yang mengetahui jalan rahasia langsung menuju istana raja. Mereka pun mulai memasuki jalan rahasia menuju istana dengan bantuan gadis tersebut. Namun setelah berhasil masuk, mereka dikejutkan dengan kobaran api yang besar. Dan ternyata mereka semua dijebak. Para prajurit pun dengan seketika bermunculan. Dengan mengejutkan, ternyata gadis tersebut adalah putri Raja Api yang bernama Azula. You slaughtered their Fire Lord. Have I not led us to the brink of bringing the entire world? Yes, Father. You may have stopped us tonight, Ozai. One of my commanders in the Southern Seas. The Avatar. Mereka yang masih dalam perjalanan menuju kerajaan air utara. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kerajaan megah yang bernama Omasu, benteng terakhir kerajaan tanah yang masih berdiri kokoh. Aang pun memutuskan untuk singgah dulu menikmati keindahan Omasu. Namun untuk memasukinya dijaga ketat oleh beberapa prajurit. Dan secara kebetulan ada seseorang menawarkan bantuan kepada mereka bertiga. Seorang pedagang yang sudah biasa keluar masuk Omasu yang bernama Jet. Hold there. Oh, wasn't a great crop this month. Irrigation, am I right? Mereka pun berhasil memasukinya dengan bantuan dari Jet. Dan tiba-tiba Aang melihat seseorang terbang yang dia duga pengendali udara. Namun setelah mendekatinya, ternyata seseorang bernama Theo yang menggunakan kursi terbang, buatan ayahnya yang merupakan ilmuwan kerajaan Omasu. Dan tiba-tiba mereka pun diajak ayahnya Theo yang bernama Sai memasuki rumahnya. Theo menjelaskan bahwa ledakan tersebut ulah dari kerajaan api, yang sontak saja membuat mereka terkejut karena bangsa api telah mulai memasuki Omasu, yang dikenal sangat ketat penjagaannya, terutama bentengnya yang berdiri kokoh yang sangat sulit untuk ditembus. Namun pasukan api menyebar kemana-mana menyamar sebagai mata-mata. Dedicated as you, this war would be over. You'll really stick it to the firebenders. Part to play in the war. Ready? Mereka bertiga tak mau ikut campur urusan Omasu, memutuskan untuk pergi berpamitan melanjutkan lagi perjalanannya menuju air utara. Namun saat melewati tempat ledakan tadi, Aang tak tega melihat penduduk tak bersalah menjadi korban lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal sementara membantu mengatasi permasalahan Omasu. The place used to be incredible. It's my responsibility to help these people. What about getting to the north? I have to do it one person at a time. Yes, and I'm gonna do that. Because I'm the Avatar, staying in Omashu. Di tempat lain di kerajaan api, terlihat Ajura yang merupakan adik dari Pangeran Zuko sedang berlatih panah dengan temannya. Tak disangka dia berkarakter sangat kejam yang diwariskan dari karakter ayahnya. Ternyata Azula sangat membenci kakaknya karena dia berambisi ingin menjadi pewaris tahta kerajaan api. And that's dangerous. There are always ways to get in the game. Dan akhirnya Zhao mengetahui keberadaan Avatar dari mata-mata yang berada di Omasu. Zhao akan merancang siasat mengirim anak buahnya untuk memasuki Omasu dengan bantuan dari mata-mata yang berada di sana. Namun Zuko memutuskan dia dan pamannya yang akan memasuki Omasu agar bisa menangkap Avatar. Omasu. To say an airbender was spotted there. Uncle Iroh and I will go. No one else. You understand the danger. The prince and I will be fine. Saat Katara sedang berlatih, terlihat Sai sedang menghadap-hadap menemui seseorang. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan Jet yang sama lagi memperhatikan Sai. Jet mengatakan bahwa Sai adalah seorang pengkhianat. Ternyata dia bekerja untuk kerajaan api sebagai mata-mata. Padahal Sai dipercaya oleh Raja Tanah sebagai ilmuwan kerajaan. Jet dan Katara mengikutinya hingga memasuki sebuah hutan. Dan ternyata orang tersebut mengetahui sedang diikuti. People. Aang dan Theo pergi menuju sebuah gua yang diyakini tempat penyimpanan bahan peledak yang digunakan oleh prajurit api. Dan benar saja, setelah memasuki gua lebih dalam lagi, mereka menemukan bahan-bahan tersebut. Start with salt water and then boil it down, you get this. Airbenders weren't behind the explosion.
Dan akhirnya Pangeran Zuko pun sudah berada di kerajaan Omasu. Dia menyamar sebagai rakyat biasa. Sementara Putri Azula mengirimkan pesan kepada Zhao untuk kerjasama berpihak padanya. Sebagai gantinya akan diberikan imbalan yang sangat besar. We are finally in the big game. Lieutenant G, the one who slipped you the information about the Avatar. Sir. Aang yang sudah kembali menjelaskan bahwa ledakan tersebut bukan ulah bangsa api, melainkan perbuatan Jet dengan bukti Aang menemukan jaket miliknya di gua. Tak berselang lama, Katara pun muncul mengabarkan sebaliknya, bahwa ledakan tersebut perbuatan dari bangsa api. Namun Katara tetap tak percaya jika Jet yang melakukannya, meski sudah diyakinkan oleh Aang dan Sokka. The bad guy, Sai is. Are you kidding me? He's fighting the firebenders and he has to protect. You're wrong. This is just like you, Katara. Katara pun pergi untuk membuktikan bahwa Aang dan Sokka salah. Namun sebelum Katara mengatakan sesuatu, Jet menginfokan bahwa dia dan kawannya sedang menjalankan misi yang besar. Dengan mengejutkan, ternyata Jet akan menghabisi Raja Tanah. Dia menukarkan bahan peledak dengan kotak yang dibawa oleh Sai yang akan diberikan kepada sang raja. No harm done. No harm done. Right. You are the bad guy. Katara pun akhirnya sadar Jet adalah pelakunya. Dia menemui Aang dan Sokka menginfokan rencana Jet yang akan meledakkan istana dan rajanya. Namun saat mereka akan menuju istana, tiba-tiba dihadang oleh Zuko. Aang pun menyuruh Katara dan Sokka untuk melanjutkan tujuannya menuju istana. Sementara Zuko akan dihadapinya. Mereka berdua menuju istana dengan menaiki kereta barang agar lebih cepat. Tak lama mereka pun tiba di depan halaman istana. Dan terlihat Sai sedang membawa sebuah kotak yang sudah ditukar oleh Jet. Dan ahli panah anak buah Jet sudah siap melesatkan panahnya yang akan menjadi sebuah ledakan. Katara pun mulai beraksi untuk menggagalkannya. Akhirnya Katara berhasil menggagalkannya, sementara Aang sedang berusaha memadamkan sisa kobaran api. Iroh pun menyuruh Zuko untuk segera meninggalkan kerajaan Omasu, karena prajurit tanah sudah mulai berdatangan. Namun Iroh memutuskan untuk mengalihkan perhatian demi menyelamatkan pangeran. Akhirnya Aang tertangkap dan dikurung di dalam tahanan bawah tanah, dan terlihat Iroh juga ditahan di sana demi menyelamatkan Zuko. Sementara Sai sedang diinterogasi oleh Sokka tentang kerjasamanya dengan bangsa api. Yang sontak saja Teo terkejut ketika ayahnya mengakui kesalahannya. Sai melakukan semua ini dengan terpaksa demi keselamatan anaknya agar tidak diganggu oleh bangsa api. Is that what you call giving weapons to the enemy? I was trying to protect you. You can be turned into a weapon in the wrong hands. We do what we must. Katara mendapatkan info bahwa Aang sedang dikurung di tahanan bawah tanah. Mereka pun merencanakan untuk membebaskan Aang dengan melalui sebuah terowongan rahasia yang diketahui oleh Sai. Namun terowongan tersebut sangat aneh dan berbahaya. Katara tak peduli seberapa bahayanya, yang penting bisa membebaskan Aang. Omashu's prison is deep in the heart of the mountain, surrounded... Secret tunnels. Hidden under the mountain. Yes, there are tunnels. Secret tunnels. Secret. Help us get inside. Iroh pun dibawa oleh para penjaga untuk dipindahkan ke tempat kerja paksa kerajaan tanah di sebuah terowongan. Sedangkan Aang akan dipanggil oleh Raja Tanah untuk menghadapnya. Namun setelah berada di hadapannya, para pengawal semua terkejut saat Raja mengatakan bahwa yang ada di hadapannya adalah Avatar, sang penguasa 4 elemen. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sang Raja adalah teman masa kecilnya 100 tahun yang lalu yang bernama Bumi. Bumi? Hello, Aang. How are you still alive? You did. A feast. Saat Katara sedang bersiap-siap pergi menuju terowongan, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Jet. Dia marah karena Katara sudah mengkhianatinya. Katara menjelaskan bahwa perbuatannya salah, namun Jet semakin marah yang akhirnya Katara dengan terpaksa menahannya. Look at the power you have. Goodbye, Jet. Katara dan Sokka mulai perjalanannya memasuki terowongan. Namun setelah jauh melangkah, mereka heran menemukan sekelompok orang yang sedang memainkan musik. Sokka pun jadi beranggapan bahwa terowongannya tidak berbahaya. Namun salah seorang dari mereka mengatakan yang mengejutkan bahwa terowongannya belum dilalui. Dia pun menunjukkan lorong yang sebenarnya yang dikenal sangat berbahaya. Belum pernah ada orang yang kembali hidup-hidup. Be okay. There's nothing to be afraid of in there.
Para prajurit tanah yang sedang membawa Aero untuk dipindahkan, tiba-tiba mereka berhenti di tengah perjalanan saat Aero menghina sang komandan. Dia pun turun dan memukulnya. Saat akan berangkat lagi, Aero menandai jalan yang dilaluinya agar Zuko mengetahui arahnya. Dan benar saja, tak lama kemudian Zuko pun muncul. Dia menemukan tanda dari Aero di persimpangan jalan. Dan akhirnya Zuko berhasil menghadang mereka. Sebagai teman masa kecilnya, Aang dijamu dengan mewah oleh Bumi. Puluhan jenis makanan dan minuman pun dihidangkan. Dan setelah selesai makan bersama, Aang diajak oleh Bumi ke suatu tempat yang masih di dalam istananya. Namun tiba-tiba Bumi memulai permainannya. Maybe I just wanted to play a game. There are no easy journeys for the Avatar. Katara dan Sokka yang sudah memasuki lorongnya terus berjalan tanpa ada halangan sedikit pun. Namun setelah memasuki gua lebih dalam lagi, mereka menemukan hal aneh. Banyak butiran cahaya yang menempel pada dinding gua. Mereka pun menikmatinya dan meneruskan lagi perjalanannya. Namun setelah berada jauh di dalam gua, mereka dikejutkan dengan suara yang menggelegar. Mereka berdua terjebak pada jalan buntu. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, mereka pun pasrah akan berakhir hidupnya. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba hewan tersebut terdiam saat mereka berdua bergandengan tangan. Yang ternyata hewan tersebut tidak dapat melihat, namun bisa merasakan dengan hati. Dia akan menjadi baik jika yang berada di hadapannya saling melindungi dan menyayangi. They don't navigate by sight, mostly love. Bumi yang belum puas dengan permainannya akhirnya tiba di tempat yang dituju, sebuah tempat pertarungan yang biasa digelar oleh para pendekar kerajaan. Dengan mengejutkan, Bumi meminta kepada Aang untuk melakukan permainan terakhir, yaitu pertarungan sampai mati antara mereka berdua. To the death. Pertarungan pun semakin brutal. Aang dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, antara menyelamatkan dirinya atau temannya yang sekaligus seorang raja. Aang tak bisa menahannya lebih lama lagi, dia harus segera mengambil keputusan. Namun dengan tepat waktu, akhirnya Katara dan Sokka muncul. Dan akhirnya mereka semua selamat. Pangeran Zuko pun sudah keluar dari wilayah kerajaan tanah dan mereka akan kembali dengan pasukan besarnya. Namun sang raja sudah menyiapkan benteng pertahanan yang sangat kokoh. Informasi penting ini berkat jasa dari Sai yang sudah bertobat. Kini dia memihak kerajaan tanah sepenuhnya. Places he has to be. Network of spies in the city. Rejoin the war. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju kerajaan air utara. Namun di tengah perjalanan mereka mendapati sebuah hutan yang sudah hangus terbakar. Setelah mendarat dan melihat sekitar, Sokka menemukan sesuatu. Ternyata semua ini perbuatan bangsa api. Namun tiba-tiba Sokka menemukan seorang gadis kecil. Gadis tersebut langsung berlari ketika Aang dan Katara muncul. Mereka pun mengikutinya dan ternyata ada sebuah desa kecil yang dihuni oleh beberapa keluarga. Aang pun bertanya apa yang telah terjadi. Kepala desa menjelaskan bahwa semenjak bangsa api membakar hutan untuk membuka jalan, banyak kejadian aneh bermunculan dari mulai tanamannya layu hingga ternak mereka tak bisa berkembang biak. Dan yang lebih parah lagi, banyak dari keluarga mereka tak kunjung pulang setelah pergi berburu, yang diduga hilang pindah ke alam lain. Aang yang merasa sudah menjadi tanggung jawabnya memutuskan untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka dan berjanji akan membawanya pulang. Thank you for helping my daughter. I wanted to clear a path as they moved through the mountains. Something deeper. Our crops started dying. I can get them back. Di kerajaan api, Azula mencoba membujuk ayahnya agar mengirimkan pasukan besar kepada Komandan Zhao. Karena hanya Zhao yang akan mampu meratakan seluruh pengendali elemen. Dan Azula yakin Zhao akan mampu menghabisi Avatar. Azula mengajukan permohonan ini tak lain hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia berambisi untuk menjadi pewaris tahta ayahnya. Namun dengan mengejutkan, sang ayah mengatakan bahwa yang menemukan Avatar bukanlah Zhao, melainkan Pangeran Zuko. Sang ayah juga memuji Zuko atas kegigihannya yang akan menjadi penerus Raja Api. Yang sontak saja membuat Azula murka. Dia melampiaskan kemarahannya kepada rekan latihannya.
Mereka pun mulai melakukan pencarian orang desa yang hilang, dan setelah jauh mereka berjalan, tibalah di lokasi pertama kali orang desa menghilang. Aang melakukan meditasi untuk memasuki alam gaib, sementara Katara dan Sokka ditugaskan untuk menjaganya. Namun setelah berhasil memasukinya, ternyata mereka berdua terbawa juga. I think it worked. What is happening? I don't know. Aang? Zuko dan pamannya mulai melakukan pencarian avatar kembali. Dia kini memasuki desa Senlin, yang menurut mata-mata terlihat seekor bison terbang di sekitaran desa tersebut. Sokka pun memasuki sebuah kedai untuk menanyakan informasi. Namun dia terkejut saat pemilik kedai mengatakan ada kemunculan avatar di sekitar desa. Yang sontak saja membuat Sokka marah, karena kini semua orang telah mengetahui kemunculan avatar. Dan tak berselang lama muncul seorang pemburu bayaran bernama June. Big talk for a little boy. A low-life bounty hunter? What are you looking at? I've known they would let mercenaries run wild here. She fails, she doesn't get paid. Right and a wrong way of doing things. He's already making moves. Tell me about this avatar. Mereka bertiga yang sudah memasuki alam gaib mulai melakukan pencariannya. Namun setelah jauh berjalan, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor burung yang sangat besar. Dia bisa berbicara, namun hanya Aang yang mengerti bahasanya. Burung tersebut memberikan saran kepada Aang untuk hati-hati karena alam ini sangat berbahaya. Ada makhluk yang mampu memakan jiwa. Dia juga memberikan petunjuk agar menemui seseorang yang tinggal di sebuah pondok batu. Orang tersebut akan membantu menemukan orang desa yang hilang. The longer they stay, they will do far more. To have one foot in this world be the least of his worries. He says he's not gonna hurt us. Hut, not far beyond the woods, will reveal truths to humans. Farewell, Avatar. Dengan segera mereka berjalan menyusuri hutan menuju seseorang yang tinggal di pondok bambu. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan suara yang menggelegar. Dan ternyata makhluk buas raksasa muncul di hadapan mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka jadi berpisah dan banyak menemukan hal aneh. Sokka dijumpai seekor rubah yang dapat berbicara, sedangkan Katara melihat beberapa bocil yang sedang bermain. Dan tiba-tiba Katara berada di masa lalunya di mana dia berjumpa dengan orang tuanya yang sudah tiada. Kejadiannya seperti asli yang membuat Katara bingung, namun dia senang bisa berjumpa lagi dengan orang-orang kesayangannya. Come on. You know I was never good at this. You are gonna show the world. Find the waterbender! Whatever you do, don't come out. We know you have one in the village. I'm the waterbender. Tak beda jauh dari Katara, Sokka pun memasuki masa lalunya dengan desa dan orang-orang yang sama dengan Katara. Namun yang Sokka jumpai adalah ayahnya yang selalu melindunginya. Meski Sokka nakal dan sering mengecewakan ayahnya, dia juga bingung namun senang bisa bertemu kembali dengan mereka. Trying to get a little closer around those icebergs, weren't you? You hadn't have been on the boat and stepped in. Dan kini giliran Aang yang akan diambil oleh penghuni alam gaib dengan melalui halusinasinya berjumpa dengan orang-orang di masa lalu. Dan benar saja, tak berselang lama Aang menemukan kerajaan udara yang masih utuh. Namun dengan seketika Aang sadar bahwa yang dilihatnya bukan nyata. Aang pun membalikkan badan dan pergi dari sana. Namun setelah berjalan tiba-tiba muncul makhluk aneh yang ternyata semua halusinasi perbuatan dari makhluk tersebut penguasa alam gaib. Dan dialah yang telah mengambil orang-orang desa termasuk kini Katara dan Sokka. Dia akan membebaskan semua orang jika ditukar dengan barang milik yang pernah diambil oleh Avatar Roku dari kerajaan api. Akhirnya Aang berhasil keluar dari gua mengerikan. Tak disangka setelah keluar dia melihat rumah batu yang diceritakan oleh burung besar. Aang pun dengan segera menghampirinya. Dan alangkah terkejutnya penghuni pondok batu tersebut adalah Gyutso. Yang sontak saja membuat Aang sangat gembira. Namun saat Aang sadar bahwa semua ini adalah ilusi, Gyutso menegaskan bahwa ini nyata dan bukan ilusi. I know it's hard to believe, but This isn't real. It can't be. But you've emerged from the fog. One of the last games we played.
can't believe it's really you. Friends, they're somewhere in the fog. The ones we came to rescue. Aang? Once I save my friends. Dan akhirnya Aang kembali ke dunia nyata. Tak ada pilihan lain sesuai dari arahan Gyutso. Aang harus mendatangi kerajaan api untuk menemui Avatar Roku, membawa kembali barang yang telah diambilnya. Namun kali ini dia akan pergi sendiri karena sangat berbahaya memasuki markas besar kerajaan api. Kedua hewan peliharaannya ditugaskan untuk menjaga tubuh Katara dan Sokka. I promise. I'm gonna make this right. Sorry, buddy. You can't come this time. Safe for me, okay? Of course. The ones we through the most treacherous of times and the darkest of night. Zuko yang sudah kembali ke kapalnya marah kepada Letnan Ji karena telah berani merubah arah kapal. Dengan mengejutkan, ternyata semua prajurit sudah dikendalikan oleh Komandan Zhao yang sudah mendapatkan izin dari Raja Api. Kini jabatannya naik menjadi jenderal yang akan memimpin pasukan besar untuk menangkap Avatar. Zuko pun tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa memendam amarahnya. Dia kini sendirian, tak ada satupun prajurit yang menurutinya. Fire Lord Ozai saw fitness. In fact, I expected. Are you seriously? Not after everything we've been through. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Aang tiba di kuil Avatar Roku. Tak berselang lama, para pendeta pun muncul. Aang memberi hormat dan mengenalkan dirinya, namun tiba-tiba mereka menyerang. Aang diselamatkan oleh seseorang bernama Siu. Dia bagian dari bangsa api namun baik hati dan mengerti bahwa tujuan Avatar akan menyelamatkan dunia. Aang pun berhasil memasuki kuilnya dan memohon izin untuk berkomunikasi dengan Avatar Roku. Siu pun akan membantunya sekuat tenaga untuk menahan prajurit api dari luar gerbang kuil. To dominate the other elements. He is the hope for the world. No. I can't do that. Non-believers. Who dares disturb? It's me, Aang. Hop on one leg? Dan akhirnya Aang berhasil menemui Avatar Roku yang jauh dari dugaan. Ternyata Roku sangat baik dan ramah. Dia pun memberikan saran terbaik kepada Aang dan akan membantu jika memerlukannya. Aang pun mengatakan tujuan utamanya yaitu meminta patung kecil yang pernah diambil oleh Roku. Dan Roku pun mengizinkan untuk mengembalikan patung kecil kepada penguasa alam gaib agar bisa ditukar dengan orang-orang yang diambil olehnya. Tell you the role of the Avatar was? Solve the world's problems without hurting anyone? But we are our own people. They're my friends, and if I don't do something... Faces for all living beings. Thank you, Roku. Hey. Setelah mendapatkan barangnya, Aang pun keluar, namun diperlihatkan dengan para prajurit api yang sudah terkapar. Mereka semua lumpuh dan kaku. Ternyata perbuatan June si pemburu bayaran. Dan Aang pun tertangkap juga. Dia dibawa ke suatu tempat. Dengan mengejutkan, ternyata June disewa oleh Pangeran Zuko. Akhirnya Zuko berhasil menangkap Avatar. You actually got him. I trust you. Bunch of hunters been sniffing around. Aang pun dibawa oleh Zuko untuk diserahkan kepada ayahnya. Aang memohon untuk melepaskannya karena banyak orang yang sedang menunggu bantuannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dihadang oleh prajuritnya sendiri di bawah pimpinan Zhao. Zuko tak bisa berbuat apa-apa. Lagi-lagi dia harus mengalah dan menyerahkan Avatar yang susah payah dia dapatkan. Over my dead body. 1,000 pieces. I'm sure the Fire Lord is eager to be disappointed. Aang ditahan di markas perbatasan kerajaan api. Zhao dengan bangganya mengumumkan bahwa dia telah berhasil menangkap Avatar dengan mudah. Untuk merayakannya, Zhao menggelar pesta besar-besaran yang disambut gembira oleh seluruh prajurit. The Avatar! Celebrate! We will praise the glory! Namun saat mereka sedang asik berpesta, ada seorang penyusup bertopeng memasuki markas. Dia melumpuhkan para penjaga terlebih dahulu, dan akhirnya berhasil membebaskan Aang dari tahanan dan membawanya keluar. Zhao yang akan memeriksa tahanan terkejut melihat para penjaga sudah tewas dan Aang sudah melarikan diri. Dia murka dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Avatar kembali. The Avatar has escaped! I need the Avatar. What are you doing? Open the gate! Take him out.
Recover the Avatar! Tak disangka ternyata orang bertopeng adalah Pangeran Zuko. Dia pingsan terkena panah. Aang pun membawa menyelamatkannya dan bersembunyi di tempat yang aman. Zuko membebaskan Aang karena kesal kepada Zhao yang telah berani melangkahinya. Dia juga mengatakan jika berhasil membawa Aang kepada ayahnya, maka akan dinobatkan menjadi pewaris tatanya. Namun Zuko menjadi marah ketika Aang mengatakan jika sudah menjadi Raja Api harus menjadi raja yang baik. Nation, I will be the example for all firebenders. Sign of weakness. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Tak lama, Zuko pun tersadar yang sudah berada di atas perahu untuk dikembalikan ke kapalnya. Aang pun berterima kasih telah menolongnya. Sebelum pergi, Zuko teringat kejadian masa lalunya ketika sang ayah murka karena dianggap telah membangkang tak setuju tentang prajurit divisi 41 yang akan dikorbankan untuk menyerang kerajaan tanah. Zuko ditantang duel oleh ayahnya hingga berbekas sampai saat ini pada mata kirinya. Forgive me, Father. I meant no disrespect. Passion is a sign of weakness. Iroh merasa cemas karena Zuko belum kunjung pulang. Tak lama dia dihampiri oleh Letnan Ji. Iroh menjelaskan sedikit tentang Zuko bahwa dia sebenarnya memiliki hati yang baik meski terlihat arogan. Iroh menceritakan bahwa sebenarnya divisi yang dipimpin oleh Letnan Ji adalah divisi 41 yang akan dikorbankan oleh Raja Api. Namun diselamatkan oleh Zuko hingga dia diusir dari istana sebelum mendapatkan avatar dan mendapatkan luka permanen di sebelah kiri matanya yang sontak saja membuat Letnan Ji sangat terkejut. Tak menyangka pengorbanan Zuko begitu besar. Tak berselang lama akhirnya Zuko pun tiba, dan dengan seketika Letnan Ji dan seluruh pasukannya kembali menuruti perintah Zuko dan berjanji akan mengabdi selamanya. Attention! The music night. Aang pun dengan segera kembali dan memasuki alam gaib untuk menyelamatkan temannya dan orang desa. Aang mengembalikan barangnya kepada penguasa alam gaib, dan tak berselang lama mereka pun terlihat muncul termasuk Katara dan Sokka. Dan akhirnya mereka pun kembali dengan selamat ke desanya. But I suppose it can be scary than losing someone you love. Saat Zuko sedang diobati lukanya, tiba-tiba Ji muncul mengabarkan bahwa Zuko akan ditangkap oleh prajurit Zhao karena dia telah mengetahui bahwa orang bertopeng yang telah membebaskan avatar adalah Zuko. Letnan Ji mendengar percakapan Zhao bahwa telah turun perintah dari Raja Api untuk menangkapnya dan membawanya pulang Zuko ke istana untuk dihukum karena dianggap telah berkhianat. Zhao pun dengan segera melarikan diri menggunakan perahu kecil, namun dengan mengejutkan di dalam perahu tersebut telah diletakkan bahan peledak. Ternyata semua ini jebakan yang dibuat oleh Zhao untuk menghabisi pangeran. That his son was a traitor. Prince! Setelah berhasil membereskan masalah yang menimpa desa kecil, mereka pun melanjutkan lagi tujuannya menuju kerajaan air utara. Dan setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kerajaan air yang terlihat sangat megah dan indah. Mereka pun tiba dengan disambut oleh sang raja dan para petingginya. Sang raja pun mengenalkan putrinya yang bernama Putri Yu'er. This is Yue, our tribe's spiritual leader, and moon spirits. Thank you. He is our senior waterbending master. It is a great day for our city with a feast. Zhao menemui Iroh berpura-pura belasungkawa dengan tewasnya pangeran. Dia juga mengabarkan bahwa Raja Api telah memberinya kehormatan memimpin pasukan besar untuk menaklukkan kerajaan air utara. Sementara di kerajaan api, sang raja sedang menyaksikan ujian pertarungan putrinya. Sang raja dan Master Paku meminta saran kepada Aang tentang strategi untuk menghadapi serangan negara api. Master meminta kepada Aang untuk memimpin garda terdepan, namun mereka berdua sedikit kecewa saat mendengar bahwa Aang belum mampu menguasai 4 elemen. Justru kedatangannya ingin berguru mendalami elemen air. You're not just an airbender. What were you able to do all that?
Katara mendatangi senior wanita yang bernama Yagoda. Dia sedang mengobati seseorang yang terluka. Katara takjub dengan pengobatannya yang langsung sembuh. Lalu Yagoda mengajarkannya sedikit ilmu pengobatan. Namun Katara terkejut saat Yagoda mengatakan bahwa kaum wanita tidak diperbolehkan ikut bertempur. Katara yang tak setuju dengan peraturan tersebut dengan segera mendatangi Master Paku, meminta untuk merubah peraturannya karena kaum wanita pun akan mampu bertempur dengan baik. Namun sang master tetap teguh dengan peraturannya yang sudah diberlakukan sejak ratusan tahun. Accepting anything, it's women aren't allowed in combat. You're not strong enough. Women Fighting firebenders ever since I left home. are going to lay down your life for everyone here. Aang diantarkan Putri Yu'er untuk memasuki kuil Avatar Kuruk. Seperti biasa, Aang ingin meminta saran dari Avatar sebelumnya, dan Aang pun mulai bermeditasi untuk berkomunikasi dengannya, dan akhirnya mereka pun bertemu. Hello, Aang. Of Agnicella being destroyed by the Fire Nation. But the battle's outcome is still uncertain. You can't. Aang meminta kepadanya untuk memasuki raganya berwujud Avatar, seperti yang dilakukan Avatar Kyoshi. Namun dengan tegas, Avatar Kuruk menolaknya. Aang harus menjadi dirinya sendiri karena sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang Avatar. Namun dia menjadi murka karena Aang terus memaksanya. It is. Kyoshi did it. I'm not Kyoshi. After I became the Avatar, I wouldn't be able to control the Avatar state. Couldn't save the one that mattered the most. Pasukan besar kerajaan api pun sudah mulai bergerak di bawah pimpinan Zhao. Dia pun membeberkan strategi perangnya yang membuatnya terkejut. Iroh pun memberikan informasinya kepada Pangeran Zuko yang ternyata masih hidup. Dia menyamar menjadi prajurit biasa. Underestimated Zhao. He's more dangerous than I thought. Maybe more, but he's keeping it to himself. Plan is to reclaim what's rightfully mine. Di kerajaan api, sang ayah akan menyaksikan lagi ujian pertarungan putrinya. Kali ini Azula menolak untuk bertarung yang membuat sang ayah murka. Namun dia sangat terkejut ketika Azula membuktikan kekuatan yang sebenarnya. I'm through playing games here. Karena permintaannya tak dikabulkan, Katara pun menantang duel sang master karena ingin membuktikan bahwa kaum wanita juga mampu untuk bertempur. Yang sontak saja membuat semua terkejut karena berani menantang orang yang paling disegani di kerajaan. Tak ada pilihan lain, sang master pun melayaninya. I'll say this. No. Pasukan negara api yang sudah mulai mendekati benteng dikejutkan dengan serangan mendadak oleh Aang dan rekannya. Aang pun langsung menyerang dengan brutal. Akhirnya mereka berhasil menghancurkan satu kapal musuh. Namun setelah berada di atas, mereka sangat terkejut. Ternyata pasukan kerajaan api membawa ratusan kapal. Mereka pun dengan segera mengabarkan kepada sang raja bahwa pasukan kerajaan api sangat besar dan mereka sudah mulai mendekati benteng. Sang raja pun memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap-siap. Tak berselang lama, kerajaan api pun mulai meluncurkan serangannya. Saat penyerangan masih berlangsung, Katara memaksa kepada Master agar mengizinkan kaum wanita untuk ikut membantu. Dia membawa pasukannya yang sudah siap mati di medan tempur. Akhirnya sang Master pun luluh dan mengizinkannya. Sang raja memberikan tugas penting kepada Sokka untuk melindungi putrinya, karena dia yang akan menjadi penerus tahtanya. Penyerangan pun terus berlanjut hingga malam, dan terlihat Zhao bersama Iroh menggunakan perahu terbang menuju istana air. Saat Putri Yu'er sedang menuju tempat persembunyian, terlihat seorang bocil yang akan tertimpa reruntuhan. Namun dengan tepat waktu Momo muncul menolongnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sokka pun dengan segera membawanya yang akan diobati oleh Yu'er, dan setelah tiba di tempat yang dipercaya sakral, Yu'er dengan segera mengobatinya. Dummy, don't scare me like that.
Setelah berhasil mengobatinya, mereka dikejutkan dengan kemunculan perahu terbang yang mendarat di tempat sakral tersebut. Kini Zhao dan Aero sudah berada di dalam istana, dan Zuko juga berhasil memasuki istana air melalui bawah laut. Tak butuh waktu lama, Zuko menemukan Avatar. Katara pun menyuruh Aang untuk meneruskan tujuannya, dan dia sendiri yang akan menghadapi Zuko. You're looking at her. Saat Aang akan mendatangi Zhao, tiba-tiba ditarik oleh Sokka. Dia mengatakan bahwa Zhao akan melenyapkan roh bulan yang akan berdampak pada dunia. Aero yang berada di sana pun mencoba mencegahnya, namun Zhao tak menggubris siapapun. Zhao pun mengambil roh bulan yang bersemayam dalam tubuh ikan, dan dengan seketika bulan menjadi terang. Dan tak berselang lama Aang pun muncul. Namun dia tak berdaya karena Zhao tetap akan menghabisi roh bulan. I can wipe out! You want to rule the world, but I eliminate waterbending! Dan akhirnya roh bulan lenyap. Dengan seketika dunia menjadi gelap. Seluruh kekuatan pasukan kerajaan air hilang. Mereka hanya mengandalkan fisik, tak memiliki kekuatan sedikit pun. Pasukan api pun semakin brutal menyerang, dan benteng pertahanan dengan mudah diterobos. Gyutso akhirnya murka kepada Zhao dan menyerangnya hingga dia lari ketakutan. Putri Yor pun menjadi lemah dan dia mengatakan bahwa kini sudah tak ada harapan lagi. Bulan sudah lenyap dan kerajaan air utara akan segera hancur. Akhirnya Aang mengambil keputusan tersulitnya dengan menyerahkan dirinya kepada roh samudra, agar roh samudra bisa menyalurkan amarahnya dengan memakai kekuatan Avatar, dan dia pun murka menghancurkan pasukan api. Aang, don't do this. Akhirnya Zuko dan pamannya bertemu kembali. Zuko terkejut melihat makhluk besar melintas. Aero pun menjelaskan bahwa makhluk tersebut dikendalikan oleh kekuatan Avatar. Dan setelah Zuko berada di luar, dia murka saat melihat Zhao melintas di hadapannya. Yang sontak saja membuat Zhao terkejut melihat Zuko ternyata masih hidup. Akhirnya Zhao tewas. Penyerangan pasukan api sudah mulai berkurang menyerang kerajaan. Mereka berfokus melawan roh samudra yang semakin brutal. Setelah berhasil meluluh lantakan seluruh pasukan api, Katara mencoba menyadarkan Aang untuk segera kembali. Putri Yor yang masih bersedih akhirnya menemukan satu solusi untuk menghidupkan kembali roh bulan. Yor menceritakan saat dia kecil roh bulan memberikan setengah napas kehidupannya kepada Yor. Kini dia memutuskan akan mengembalikannya lagi demi keselamatan dunia dan agar Avatar bisa kembali. Namun Yor harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan akhirnya pertempuran besar berakhir. Seluruh pasukan api di bawah pimpinan Zhao telah hancur, dan tak sedikit pula pasukan air utara yang tewas. Sebagian besar kerajaan pun telah hancur, dan Aang berhasil kembali ke dunia nyata. Namun dia sangat sedih dan kecewa tak bisa melindungi sepenuhnya. Sokka pun meminta maaf kepada sang raja karena tak bisa menghalangi keputusan putrinya. Namun sang raja juga mengerti tentang karakter putrinya.
Master Paku berterima kasih kepada Katara karena telah berhasil mengingatkannya, dan mulai saat ini kaum wanita diperbolehkan untuk bertempur. Dia juga meminta Katara untuk melatih para penerus pengendali air. Namun Katara menolaknya karena masih ingin membantu Aang melaksanakan misi selanjutnya. Katara pun diberi sebuah pusaka sebagai pengingat akan perjuangan hari ini, dan sebagai undangan jika suatu saat Katara ingin kembali ke kerajaan. What is it? Water. Anytime. Sisa pertempuran masih jelas terlihat. Pangeran Zuko dan Iroh pun meninggalkan kerajaan air. Pangeran Zuko hanya bisa terdiam saat pamannya bertanya apa rencana selanjutnya. Zuko merasa sudah terlalu lelah mengejar sesuatu yang sulit dijangkau, apalagi setelah Zhao memberitahu bahwa Raja Api hanya memanfaatkannya saja. Zuko hanya ingin beristirahat dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Then you should rest. I'm tired. Needs his rest. Aang sangat kecewa pada diri sendiri karena sebagai avatar dia tak bisa melindungi kerajaan air. Sokka dan Katara pun menenangkannya karena pertempuran pasti terjadi, ada atau tidak adanya avatar. Katara mengingatkan agar Aang merupakan masa lalu, harus siap menghadapi serangan berikutnya karena Raja Api Ojai masih hidup, yang kemungkinan serangannya akan jauh lebih besar dari ini. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membantu Aang menguasai 4 elemen sebelum terjadinya pertempuran yang lebih besar. We have to prepare for whatever they throw at us next. He told me, let go of the past. And I'm gonna make sure of that. Di Istana Kerajaan Api, penasihat kerajaan mengabarkan bahwa Istana Air sudah hancur namun pasukan api gagal merebutnya, dan avatar pun masih hidup. Namun sang raja terlihat santai saja, dan ternyata penyerangan ke Istana Air hanya pengalihan saja. Dengan mengejutkan, tujuan utamanya adalah Omasu Kerajaan Tanah. Kerajaan Api ternyata telah berhasil merebutnya dengan waktu yang bersamaan saat penyerangan ke Kerajaan Air Utara. Untuk pertama kalinya dalam waktu 100 tahun, Kerajaan Omasu berhasil ditaklukkan, dan mereka pun berhasil menangkap Raja Tanah di bawah pimpinan Putri Azula. Omashu strong. He's ours! Omashu. What's next? Tempuran masih belum berakhir. Raja Ojai akan mengerahkan seluruh pasukannya yang jauh lebih besar lagi. Dia menunggu waktu yang tepat dan akan menyambut kemunculan komet Sojin. Time finally draws near. Sozin's comet. Water. Earth. Fire. Air. Everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all 4 elements, could stop them. An airbender named Aang. That leaves 2 more elements to master. Earth and fire. Setelah Aang dan kawan-kawannya berhasil menyelamatkan kerajaan air dari serangan brutal kerajaan api, kini Aang harus melanjutkan lagi misinya, yaitu menyelamatkan kerajaan tanah yang sudah berhasil ditaklukkan oleh Raja Ojai kerajaan api. Dan kita diperlihatkan para penduduk kerajaan tanah yang dikejar oleh pasukan api. Aang dan kawannya berhasil mengalahkan mereka. Kedatangan Aang akan menyelamatkan Raja Tanah bernama Bumi. Dia ingin belajar menguasai kekuatan elemen tanah. Setelah mendapatkan informasinya, tak ditunda lagi Aang pun bergegas memasuki Istana Omasu. There you are. Setelah bertemu, Aang akan membebaskannya dan memintanya untuk mengajarkan kekuatan pengendali tanah. Namun tak disangka, Bumi menolak. Dia memilih untuk ditahan demi keselamatan rakyatnya. Bumi sengaja menyerah agar Raja Ojai tak menyakiti rakyatnya. You want to stay here. This is the time that you leave. Immediately. I did nothing. Arms and my people would have followed. I did nothing. And we can defeat the Fire Lord together. Just be my teacher. A teacher who waits.
and listens, your teacher will be a master of neutral Jing. You should go, Aang. I'll see you another time, my friend. Di tempat lain, di perkebunan yang luas, kita diperlihatkan dengan Pangeran Zuko dan pamannya yang sudah lama menjadi buronan ayahnya sendiri karena telah membangkang. Di sana mereka bersembunyi menyamar menjadi rakyat biasa sebagai petani. The world is terrible. Hiding out like fugitives. How long can we do this? Or fugitives. Di istana kerajaan api, Putri Azula mengajukan misi kepada ayahnya. Jika ingin menguasai kerajaan tanah sepenuhnya, maka harus menaklukkan satu wilayah terkuat jantungnya kerajaan tanah, yaitu wilayah Ba Sing Se, pusat dari kekuatan pengendali tanah yang sangat sulit untuk ditaklukkan. And how will you do what has never been The done? unwieldy metropolis, the so-called impenetrable city, the Earth Kingdom by ripping out its heart of earthbending power. We amass an overwhelming Ba Sing Se. I await only your consent to begin. It is approved. General Tran, under the direction. Thank you, Fire Lord Ozai. Azula terkejut rencana misinya diberikan kepada Jenderal Tran, yang ternyata sang ayah memberikan misi penting kepada Azula, yaitu untuk menangkap Zuko kakaknya. Semua menyangka Zuko telah tewas saat pertempuran besar di kerajaan air utara. Namun sang raja mengetahui bahwa Zuko masih hidup, sedang bersembunyi di pelosok terpencil kerajaan tanah. Father, you gave Ba Sing Se to Tran. But for you, I have a special mission. Your brother, Zuko. He died in the north. Zuko is alive. I want you to retrieve him. Hiding out in a far-flung corner of the Earth Kingdom. Bring him home. I serve at the pleasure of the Fire Lord. Aang dan kawannya membawa penduduk yang tersisa untuk mengamankannya menuju satu wilayah, yaitu Ba Sing Se. Mereka harus melewati tebing yang tinggi dalam jarak yang jauh, dan akhirnya mereka tiba di pinggir lautan. Aang bekerja sama dengan Katara mengendalikan air untuk membelah lautan. Pasukan api mengejar, namun dengan tepat waktu Aang sudah tiba di daratan, dan tiba-tiba terlihat naga air muncul. Aang menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan dia akan menghadapinya. Aang dan Katara berhasil melumpuhkan naga air, namun Aang merasa bersalah tak bermaksud melukainya. Mereka pun mencoba untuk mengobatinya. Here, hold this with me. Let that energy flow through you. Let's go. Akhirnya mereka tiba di wilayah perbatasan Ba Sing Se. Ilmuwan Omasu bernama Sai menginfokan kabar buruk, yaitu komet api Shijun telah muncul, yang ditunggu oleh Raja Ojai untuk menguasai dunia. Karena komet Shijun akan meningkatkan kekuatan api 100 kali lipat. This is not good news. The fate of our entire world in the Fire Nation's favor. Here, look. That is the Great Comet. It will increase the power of every firebender. This will be catastrophic. Thank you for all your work, Sai. A long way to go before this is all over. And tomorrow we'll put one foot in front of the other. Azula yang ditugaskan sang ayah untuk menangkap Zuko, dia memanggil dua bawahannya bernama Ty Lee dan Mei. Namun mereka berdua terkejut saat Azula menyuruh untuk saling menghabisi, untuk menguji kepatuhan dan kesetiaan. May, I want you to kill Ty Lee. What? I want you to kill Mei. What? Time I reached one, I expect one of you to be dead. Turn you both into smoldering heaps of ash. 9. Azula, stop! 4.
Enough. We're going after the Avatar. Zuko menyalahkan pamannya yang memilih untuk bersembunyi tanpa perjuangan. Dia pun pamit akan pergi menangkap Avatar lalu pulang menyerahkannya kepada sang ayah. Keesokan harinya, Zuko berjalan sendiri. Sementara Azula sudah mendekati wilayah Ba Sing Se. I'm going to ask you one more time. Which way did they go? Bald head. Blue arrows. Because I know they came through here. His eyes still work. That wasn't so hard now, was it? Aang dan dua kawannya pergi ke kota untuk mencari makanan. Namun mereka susah mendapatkannya harus memiliki uang yang cukup. Namun tak lama ada seseorang menginfokan bahwa di wilayah Narnia ada turnamen jalanan yang dapat menghasilkan uang yang banyak. Tak ditunda lagi, mereka pun bergegas mendatangi tempat tersebut. You're gonna be fine. Of course I will. Aang bingung bagaimana cara menghadapinya karena harus menggunakan elemen tanah, sedangkan dia belum menguasainya. Namun demi mendapatkan uang untuk makan para pengungsi, terpaksa Aang harus mengikuti turnamennya. Dan saat akan turun, tiba-tiba seorang gadis bernama Beipong menantang Boulder si juara bertahan. Semua penonton meremehkan dan menertawakannya karena Beipong tak bisa melihat. Semua bersorak, tak menyangka Beipong berhasil mengalahkannya dengan mudah. Aang terkejut karena meyakini bahwa Beipong adalah orang yang dicari untuk menjadi gurunya, dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Bumi. Namun sebelum menghampiri, Beipong sudah melesat pergi. Tak lama kepala pelayan keluarga Beipong bernama Jisen muncul, mengundang Aang untuk mendatangi kediaman Beipong, yang ternyata Beipong sudah mengetahui kedatangan Aang di wilayahnya. Tak ditunda lagi, Aang pun tiba di istana Beipong dan dijamu dengan baik. Mereka juga akan memberikan perbekalan untuk para pengungsi. Namun Aang bingung karena Beipong tak mengakui dirinya yang bertarung dalam turnamen jalanan. Ternyata Beipong sengaja merahasiakan kekuatannya di depan orang tuanya. Namun Aang masih tak mengerti. You're the blind bandit. I'm sorry. Are you talking to me, Avatar? You're the best earthbender I've ever seen. The way you fought at the Earth Rumble. I've never heard of that. Oh. I just need the right teacher. You know. No. Are you unwell, Avatar? Love a good embrace. Malam harinya, Aang bertemu dengan Beipong. Dia marah karena hampir membongkar rahasianya di depan orang tuanya. Tak banyak basa-basi, Aang meminta untuk mengajarinya mengendalikan elemen tanah. Namun Beipong dengan tegas menolak. I really need an earthbending teacher. Not my problem. You and your big mouth almost blew my cover with my parents. Shut up about it and leave me alone forever. Get out of my way. Okay, so you don't want to be my earthbending teacher. Who cares? I care. I respect your decision. Keesokan harinya, saat Kyoshi dan Sokka sedang berjalan, tak sengaja terlihat oleh Tai Li dan Mei. Akhirnya Azula berhasil menemukan Zuko yang sedang berada di kota. Dia mengatakan diutus sang ayah untuk membawanya pulang. Kesalahan Zuko sudah dimaafkan dan sudah dicabut masa pengasingannya tanpa harus menangkap lagi Avatar. Namun Zuko menolak, dia akan pulang setelah menangkap Avatar. Dan kebetulan Aang sedang berada di sana.
Ajula berhasil melarikan diri. Paman Iroh yang tiba-tiba muncul dilukai oleh Ajula hingga tersadarkan diri. Dan Zuko murka saat mereka akan membantunya. Zuko, I can help. Beipong yang sedang berada di sana membantu Avatar datangi ibunya. Dia terkejut melihat putrinya memiliki kekuatan besar. Sang ibu menyuruhnya untuk pulang, namun Beipong menolak dan akhirnya dia bersedia mengajarkan kekuatan elemen tanah kepada Aang. This is who I am. Put on your shoes and come home. Wearing shoes again. Teach you to earthbend even if it kills me. Beipong tiba-tiba menghentikan jalannya. Dia merasakan adanya kekuatan besar yang mengikutinya. Beipong menyuruh semuanya untuk pergi, sedangkan dia dan Aang akan mengalihkan perhatiannya. Dan akhirnya yang mengejar muncul. Ternyata Boulder yang diutus oleh orang tua Beipong untuk membuatnya pulang. Beipong menyuruh Aang untuk melawannya sekalian melatihnya menggunakan elemen tanah. Stop running! Dig in your heel! Your mother is not going to like this. Saat Zuko dan pamannya sedang berdesakan akan menaiki kapal, tiba-tiba muncul serangan api. Thank you. Aang dan Beipong tiba di perbatasan Ba Sing Se, namun tiba-tiba terdengar suara Katara dari dalam benteng yang ternyata dikurung oleh penjaga. Saat Beipong akan menghancurkan bentengnya, para penjaga pun muncul, dan akhirnya mereka dibebaskan. Tak lama muncul seseorang bernama Jody yang ditugaskan untuk menjadi pemandu mereka di kota Ba Sing Se. I have important information about the Fire Nation in the war. I can certainly file a request for an audience. Thank you, Judy. Soon we'll be entering the city proper. Here is the city now. Jody membawa mereka ke sebuah villa untuk beristirahat. Tak lama muncul Menteri Ba Sing Se bernama Long Peng, memberikan beberapa hadiah kepada mereka. I hope this is appropriate. This with me always. I've also heard you wish to speak to King Kui. He would like for you to be his honored guests. It happens, the king is having a party, the honor of a lifetime. Malam harinya, mereka diundang oleh penguasa Ba Sing Se bernama Raja Kuei. Sang raja mengadakan jamuan besar dengan para petingginya. Setelah lama menunggu, akhirnya Raja Kuei muncul. Aang ingin menghadap sang raja untuk bergabung melawan kerajaan api, namun dihadang oleh para pengawalnya. Tak lama, Long Peng menghampiri dan akan mencoba berbicara kepada sang raja. Namun setelah disampaikan, sang raja menolak. Long Peng menjelaskan bahwa kerajaan Ba Sing Se sangat menghindari perang dan tak ingin bermusuhan dengan siapapun. Aang juga menjelaskan bahwa perang besar tetap akan terjadi dan lambat laun kerajaan api akan meratakan Ba Sing Se. Mereka sedang menunggu turunnya komet Sojin untuk menguasai dunia. Long Peng akan mencoba sekuat tenaga untuk membantu Aang. Use the comet's power to kill the air nomads. Tell the Earth King as soon as possible. This is grave indeed. War going on. Exactly. Be a way to make him see the truth. I wish there were. I could help you with that. Saat tengah malam, saya didatangi oleh pasukan Daily dan membawanya. Dan keesokan harinya, Aang mulai dilatih mengendalikan elemen tanah setiap hari. Begitu juga dengan Sokka, setiap hari menemui saya namun tak ada jawaban. Hingga beberapa pesan sudah menumpuk di belakang pintu. Smash time, windbreaker! Kyoshi yang sedang menyelidiki pasukan api yang akan menyerang Ba Sing Se dikejutkan dengan kemunculan Ajula dan bawahannya.
Keesokan harinya, Sokka kedatangan temannya bernama Jay. Sokka mengatakan bahwa Sai tak keluar dari kamarnya selama 1 minggu. Jay terkejut dan meyakini bahwa Sai tak ada di kamarnya. Dia diculik oleh petinggi raja bernama Daily, yang berarti kehadiran Aang dan semua temannya terancam juga. Tak ditunda lagi, Sokka mengajak Aang untuk mendatangi kamar Sai. Dugaan Jay semakin kuat, benar saja Sai tak ada di kamarnya. Tak lama muncul Jody mengatakan bahwa Sai baik-baik saja dan dipekerjakan di istana Ba Sing Se. Seen him since our first night in Ba Sing Se. Judy, our friend Sai lives here and... Serious consequences for activities like this. Work is of incredible value, so they're housed in the palace. Highly coveted position with the Ba Sing. Of course he's not missing. You see, everything is fine. Malam harinya, 2 jenderal Ba Sing Se mendatangi Aang secara diam-diam. Mereka menginfokan bahwa Long Peng adalah Daily dan Sai berada dalam kendalinya. Sontak saja membuat Aang terkejut tak percaya. He was crawling with Daily agents. What is it you needed to tell him? The Great Comet's on its way back. Long Feng has been the only one helping us to find him. Long Feng is the Daily. Not true. The Daily are the king's guards. You cannot trust him. Has Long Feng ever let you meet with the king? You're wrong. Long Feng is my friend. This was a mistake. Avatar win. Zuko kini sudah berada di kota Ba Sing Se dengan menyamar memakai topeng. Begitu juga dengan Azula berhasil memasuki Ba Sing Se dengan menyamar menjadi Kyoshi, menyerahkan Jenderal Tan, yang berarti Kyoshi dikurung di bawah kendalinya. Dead, but he was no match. This is their general. Mount Kyoshi warriors back to Ba Sing Se. Setelah berada di dalam wilayah Ba Sing Se, Azula yang cerdas meyakini ada salah satu petinggi kerajaan yang akan bisa diajak kerjasama. Dia pun melakukan siasat dengan membongkar siapa dirinya sebenarnya menyerang Jody. Akhirnya siasat Azula berhasil, dia didatangi orang yang akan diajak kerjasama, yaitu Long Peng. I suspected it might be you. Hello. Again. We have a lot to discuss. Aang dan semua kawannya mendatangi suatu tempat yang diyakini bisa menembus dunia roh untuk meminta petunjuk. Setelah tiba di tempat yang dituju, mereka pun mulai meditasinya yang dipimpin oleh Aang. Dan tak lama, sukma mereka keluar dari raganya dan pergi menuju suatu cahaya, yang ternyata mereka memasuki sebuah gedung perpustakaan kuno yang telah lama hilang. Dan tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Muncul burung hantu raksasa bernama Wan Sitong, yang dulu pernah Aang temui saat memasuki dunia roh. I said, my name is Wan Sitong. Oh, it's you again. This world is not for humans. A fellow scholar. I cannot go home. I offer this. Very well. Akhirnya mereka diizinkan untuk mencari petunjuknya di sana. Aang ingin mengetahui bukti soal komet Sojin dan kapan waktu melintasnya. Mereka pun berpencar dan bergegas mencari petunjuknya. Dan setelah lama pencarian, Beipong didatangi oleh leluhur Kyoshi. Dia mengatakan bahwa semua petunjuk dan bukti tentang komet Sojin berada dalam buku yang dipegang Beipong. There's this comet coming, and it's supposed no proof or any idea of when it's going to come. Great comet came twice during my life. A strong avatar can maintain balance. You're holding the proof in your hands. So you put it all in here? Periods when the other elements were stronger or weaker. Tracked the orbital cycle of the comet. That's it. I have to go. Sokka, we got it. Look, this is the room where we can figure that out. We found the date of the comet in Kyoshi's diary. Saat mereka sedang mencari petunjuk waktu, tak disangka salah satu teman Aang bernama Jai berkhianat. Dia melapor kepada Wan Sitong dengan memfitnah bahwa Aang serakah ingin menguasai dunia. Sontak saja Wan Sitong murka mendatangi mereka. I knew you couldn't be trusted. It's about saving lives. Saving your life. Warn me of your wrongdoing. How could you, Professor? But you learned here to harm your friends at... What? I fear You will not elude me. Hewan purba yang menjaga Aang meditasi tiba-tiba diserang oleh ratusan panah, dan Beipong yang telah sadar dikejutkan akan runtuhnya ruangan tersebut. Dia pun menahan bangunannya hingga tak sempat menolong hewan purba. Dan akhirnya mereka semua tersadar kecuali Jet menghilang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka. Aang panik dan marah setelah mengetahui hewan purbanya hilang. Where's Appa? Appa! Appa!
people came in, they took him! Hey! He's in the Avatar state! Are you okay? Only one plan now. Find Appa. Aang. Keesokan harinya, Aang masih marah karena hewan purbanya belum ditemukan. Sementara Ajula masih bernegosiasi dengan Long Peng. Ajula meminta bantuan untuk menemukan Zuko. Sebagai imbalannya, dia akan memerintahkan 20.000 pasukannya untuk mundur, yang kini sudah berada di depan benteng kota. Dan dia juga akan membereskan semua lawan politiknya. Namun tak disangka, Long Peng menolak. I'm looking for a fugitive from the Fire Nation. Names of the generals who are conspiring to discredit you. I'm just a humble servant to the crown. You'll be dead by then. There are 20,000 firebenders. This is for military prowess in the Fire Nation. Unless I tell them to stand down. Our army will handle it. You don't really know who you're dealing with. I do not make deals with the Fire Nation. Sokka akhirnya menemukan ide untuk memasuki istana menemui sang raja. Mereka memasuki gentong minuman besar dengan meminta bantuan Jenderal Sung agar bisa masuk istana. Namun saat akan memasuki gerbang, mereka dihadang oleh bawahan Dai Li dan mengambil alih mengangkutnya ke dalam. Mereka pun keluar dari gentong, kini berada di dalam istana dan bergegas mencari kediaman sang raja. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan sang raja. Tak banyak basa-basi, Aang pun menjelaskan semuanya. Dia memberikan sebuah buku sebagai buktinya. Tak lama, Long Peng dan Jenderal Sung muncul. Sang raja pun bertanya kebenarannya. Namun dengan mengejutkan, Jenderal Sung tiba-tiba berubah haluan, menyangkal semua informasi yang Aang berikan. Yang ternyata sebelumnya Jenderal Sung telah diancam oleh Long Peng. Putrinya akan dihabisi jika tak menuruti perintahnya. Sontak saja, semua terkejut. Tak sampai di situ, Long Peng memfitnah semuanya satu persatu. Your Majesty. He lied to me and he's lying to you. Where did you take Appa? Aang, don't. Your Majesty! Mereka gagal meyakinkan sang raja, dan keegoisan Aang yang menyalahkan mereka membuat semua temannya pergi. It's all your fault. We know the reason this all fell apart is Long Feng. Told you, you had to stay calm. The only one who cared was Appa. I have to save the world because you lost him. I don't need this. Hey, go ahead. Just gonna let her go? You can go too if you want. And that's not on me. That's on you. Carry yourself from now on. Malam harinya, Katara menyamar melindungi para pengungsi dari ancaman. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh pasukan Dai Li. Dan tak lama Zuko muncul yang sama menyamar memakai topeng. Mereka berdua tertangkap, berhasil dilumpuhkan, dan Beipong yang kecewa terhadap Aang kembali kepada ibunya yang sudah berada di kota Ba Sing Se. Sedangkan Sokka pergi menemui Kyoshi, namun ternyata yang keluar bawahan Ajula yang menyamar menjadi Kyoshi. Kini yang tersisa tinggal Aang seorang yang masih galau kehilangan hewan purbanya. I failed. I really messed everything up. Sokka dikurung dan bertemu dengan Sai yang sama dikurung di sana. Begitu juga dengan Zuko dan Katara. Katara terkejut bahwa orang yang membantunya adalah Zuko, putra Raja Api. I want to thank you. Now you really need to turn around. Zuko? What do we do now? Fight to the death? You! I'm not gonna fight you. Oh, I thought you were good. I'm trying. Everything I did was stupid. Be locked in a cave with a monster. Long Peng memanggil semua petinggi istana, namun sebelum pembahasan, mereka semua ingin bertemu dengan raja. Wondering why I called you here today. Xi has ordered me to weed out the conspirators. Who really holds the power here, Long Feng? We demand to speak to the king. Ba Sing Se belongs to the Fire Nation now. Princess.
Keesokan harinya, Aang terkejut mendengar info bahwa Katara dan Sokka ditangkap pasukan Dai Li dan Beipong dibawa ibunya kembali ke istana. Aang pun bergegas pergi mendatangi gua tahanan untuk membebaskan kawan-kawannya. Tak lama Paman Airoh muncul dengan tujuan yang sama, ingin membebaskan Zuko. Airoh membawa Aang menunjukkan jalan rahasia menuju gua tahanan, namun pintunya tertutup rapat. Mereka berdua pun menyatukan kekuatan 4 elemen untuk membuka pintunya. Aang dan Airoh memasuki gua tahanan lebih dalam, dan tak lama akhirnya menemukan Sokka dan Sai. Sementara Katara yang masih dalam tahanan bersama Zuko akhirnya mengerti bahwa Zuko sudah berubah menjadi orang baik, dan saat Katara akan mengobati luka di wajahnya, tiba-tiba Hands off me before I burn them off. He's been helping people. I've seen it. Appa's in a cell somewhere down here, and we're gonna get him. We should all get out of here. Setelah berhasil menyelamatkan semuanya, mereka pun bergegas pergi akan menyelamatkan hewan purba. Aang tersengaja melihat Jody sedang ditahan, namun tiba-tiba dia berteriak memanggil para penjaga. Get you out of here. The Avatar's here! Beipong yang dibawa paksa oleh ibunya akhirnya tersadar dari pingsannya. Dia marah mengeluarkan kekuatannya. Aang yang masih mencari keberadaan hewan purba dikejutkan dengan kemunculan Longpeng. Dia akhirnya menyerah meminta bantuan Aang. Karena Ajula kini sudah berhasil menguasai kerajaan Ba Sing Se. Longpeng tak berdaya di bawah kendali Ajula. Namun Aang tak percaya pada Longpeng. Dia akan berusaha sendiri untuk melumpuhkan Ajula dan pasukannya. Azula took over, it's your fault. Really think I would ever trust you again? Ba Sing Se lives in peace because of me! No. I'm gonna stay here and stop Azula. Help you escape. You can't win. Run while you still have a chance. Akhirnya Aang berhasil menemukan dan menyelamatkan hewan purbanya. Aang menyuruhnya untuk bergegas pergi. Sementara dia akan membantu temannya melawan pasukan Dai Li dan Ajula. Zuko kalah oleh kekuatan adiknya sendiri. Namun tak disangka Ajula memberikan kebebasan untuk pulang atau tidak. Sementara Aang dan temannya berhasil menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba Ajula muncul. Tak lama Zuko pun muncul, namun dengan mengejutkan dia kembali lagi ke jalan yang sesat memihak kepada Ajula. Katara dikepung oleh pasukan api, begitu juga dengan Aang yang berhasil dikalahkan oleh Ajula. Namun tiba-tiba kesalahan terbesar Aang mengampuni musuh yang licik hingga dia terluka parah dan tak sadarkan diri. Jika Aang tewas dalam keadaan berubah menjadi Avatar, maka Avatar akan terputus, tak akan ada lagi di kemudian hari. Dan saat Ajula akan menyerang lagi, muncul Airoh menghadangnya.
Aang dan semua temannya kalah dan gagal. Akhirnya pasukan api kini berhasil menguasai kerajaan Ba Sing Se di bawah pimpinan Azula. Kisah film ini akan berlanjut menunggu rilis season berikutnya.